Hai MotoGP Mania di seluruh Indonesia. Apa kabar kalian semua? Balik lagi bareng aku Gina dari Azad Media. Kali ini ada update terbaru dari Veda Ega Pratama di Moto3. Kalian pasti penasaran kan seperti apa update-nya? Namun sebelum lanjut nonton, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya guys, biar nggak ketinggalan kabar seru lainnya dari Veda Ega Pratama. Oke, yuk simak kabar berikut ini. Jangan sampai di-skip ya. Bayangin, seorang pembalap muda Indonesia yang belum lama ini bikin sejarah di Moto3, sekarang justru mulai dilirik langsung oleh orang dalam salah satu tim elit MotoGP. Bukan sekadar rumor biasa, tapi sudah ada kontak nyata. Nama itu adalah Veda Ega Pratama. Dan kalau kabar ini benar-benar jadi kenyataan, ini bukan cuma soal karier, tapi bisa jadi titik balik besar motorsport Indonesia di level dunia. Jadi, habis dari Brazil kemarin, salah satu sponsor besar dari Grace ini, ownernya, itu nelpon aku. Tar, kamu punya kontaknya Veda nggak? Aku mau ngasih sponsor. MS Glove for Men udah ya? Udah dari awal ya? Boleh? Aku bilang gitu. Aku kasih nomor bapaknya, aku kasih nomor manajernya, John Olive. Ini aku kenal. Aku justru dapat manajernya. Aku nggak kenal John Olive, tapi aku kenal salah satu orang tim dari Aspar yang benar-benar suka banget sama Veda. Perjalanan Veda Ega Pratama di ajang Moto3 musim 2026 memang terasa berbeda. Sejak awal musim, ada sesuatu yang berubah dari cara dia balapan. Lebih tenang, lebih berani, dan yang paling penting, lebih konsisten. Namun semuanya benar-benar meledak saat seri Brasil. Di sirkuit yang penuh tekanan itu, Veda tampil bukan sekadar sebagai pembalap muda yang ingin finish. Dia tampil seperti pembalap yang tahu betul apa yang dia incar. Start yang solid, duel yang berani, hingga momen-momen krusial saat dia berani mengambil celah sempit yang bahkan pembalap senior pun ragu untuk ambil. Dan dari situlah semuanya berubah. Penampilan impresifnya di Moto3 Brasil bukan cuma menarik perhatian penonton, tapi juga mulai mengundang mata-mata besar di paddock. Salah satu yang paling mengejutkan adalah ketertarikan dari pihak yang terafiliasi dengan Gresini Racing. Tim yang selama ini dikenal sebagai batu loncatan bagi banyak pembalap hebat menuju kelas utama itu, dikabarkan mulai membuka komunikasi dengan pihak Veda, bukan sekadar pantauan biasa, tapi sudah masuk tahap kontak awal. Dan di dunia balap, itu artinya satu hal. Veda sudah masuk radar serius. Kemarin, salah satu sponsor besar dari Grace ini, ownernya, itu nelpon aku. Tar, kamu punya kontaknya Veda nggak? Aku mau ngasih sponsor. MS Glove for Men udah ya? Udah dari awal ya? Boleh? Aku bilang gitu. Aku kasih nomor bapaknya, aku kasih nomor manajernya, John Olive. Ini aku kenal. Aku justru dapat manajernya. Aku nggak kenal John Olive, tapi aku kenal salah satu orang tim dari Aspar yang benar-benar suka banget sama Veda. Aku bilang, kamu ada kontaknya John Olive nggak? Ada. Buat siapa? Ada sponsor dari tim Grace ini, sponsor lama, sponsor gede. Dia mau sponsorin Veda. Ya udah, aku udah konekin. Kita lihat aja kejutannya. Nanti mungkin ada pengumumannya di Jerez. Bagus. Kabar ini tentu bukan tanpa alasan. Kalau kita lihat lebih dalam, performa Veda di musim ini memang punya pola yang sangat menarik. Dia bukan tipe pembalap yang langsung meledak di satu race lalu hilang. Tapi dia berkembang pelan tapi pasti. Setiap seri selalu ada peningkatan. Dari segi racecraft, dia mulai berani duel wheel to wheel. Dari segi mental, dia terlihat jauh lebih matang dibanding musim sebelumnya. Dan yang paling penting, dia mulai menunjukkan aura pembalap masa depan. Aura yang biasanya cuma dimiliki oleh mereka yang memang ditakdirkan untuk naik level.
Di sisi lain, ketertarikan dari Gresini Racing juga bukan sesuatu yang datang tiba-tiba. Tim ini punya sejarah panjang dalam mencari bakat muda yang belum terlalu terlihat, tapi punya potensi besar. Mereka bukan tim yang sekadar melihat hasil akhir, tapi melihat proses, karakter, dan mental pembalap. Dan Veda seolah memenuhi semua kriteria itu, masih muda, masih berkembang, tapi punya mental bertarung yang sudah terbentuk. Menariknya lagi, kabar ini tidak berhenti di situ. Karena di balik potensi kerja sama dengan Gresini, ada kemungkinan besar masuknya sponsor-sponsor besar dari Indonesia. Nama seperti Antangin dan Cokkolatos mulai disebut-sebut akan ikut terlibat jika negosiasi ini benar-benar berlanjut. Dan ini yang bikin cerita Veda jadi semakin besar. Karena kalau sponsor lokal mulai masuk ke tim seperti Gresini, dampaknya bukan cuma ke satu pembalap, tapi ke seluruh ekosistem motorsport Indonesia. Bayangkan saja, seorang pembalap Indonesia tidak hanya tampil di Moto3, tapi mulai punya jalur jelas menuju tim yang punya koneksi langsung ke MotoGP, didukung oleh brand besar dari negaranya sendiri, dan punya peluang untuk berkembang di lingkungan yang sudah terbukti melahirkan banyak bintang. Itu bukan lagi mimpi kecil, itu blueprint masa depan. Namun tentu saja, perjalanan ini masih panjang. Kontak awal bukan berarti kontrak sudah di tangan. Minat bukan berarti kepastian. Masih banyak hal yang harus dibuktikan oleh Veda, konsistensi, mental di tekanan. Dan yang paling penting, hasil di lintasan. Karena di dunia balap, satu balapan hebat bisa membuka pintu, tapi hanya konsistensi yang bisa membuat pintu itu tetap terbuka. Dan disinilah tantangan sebenarnya dimulai. Setelah sorotan mulai datang, tekanan pun ikut meningkat. Semua mata kini mulai tertuju pada Veda. Setiap kesalahan akan lebih terlihat, setiap kegagalan akan lebih dibahas, tapi di saat yang sama, setiap keberhasilan juga akan terasa jauh lebih besar. Pertanyaannya sekarang, apakah Veda siap untuk fase ini? Fase di mana dia bukan lagi sekadar pembalap muda berbakat, tapi mulai dipandang sebagai aset masa depan? Kalau melihat performanya di Brasil, jawabannya mungkin iya, karena di sana dia tidak hanya menunjukkan skill, tapi juga menunjukkan keberanian untuk berada di level yang lebih tinggi. Dan kalau semua ini benar-benar terwujud, jika kerjasama dengan Gresini Racing terjadi, jika sponsor besar Indonesia ikut masuk, dan jika Veda mampu menjaga performanya, maka kita mungkin sedang menyaksikan awal dari sesuatu yang besar, sangat besar. Bukan cuma tentang satu pembalap, tapi tentang bagaimana Indonesia mulai kembali diperhitungkan di dunia balap motor internasional. Tentang bagaimana mimpi yang dulu terasa jauh, perlahan mulai terlihat nyata. Dan di tengah semua itu, nama Veda Ega Pratama akan selalu diingat sebagai salah satu titik awalnya dari Brasil menuju panggung dunia, dari pembalap muda penuh mimpi menuju calon bintang masa depan. Sekarang semuanya ada di tangan Veda. Langkah berikutnya akan menentukan apakah ini hanya sekadar hype sesaat atau benar-benar awal dari sejarah baru. Kalau menurut From Indonesia, 17-year-old Veda Ega Pratama takes his first steps into the Moto3 world. Calm, focused and fearless, he rolls out onto the Jerez asphalt. Number 9 on that Honda Asia machine, the young Indonesian, just 17 years of age. He set a 1:44.9 this morning, a second off the... down through turn 8, and look at the commitment from Veda Ega Pratama. Number 9 on that Honda Asia machine, the young Indonesian, just 17 years of age. He set a 1:44.9 this morning, a second... Moto3 world, calm, focused and fearless,